Shalom Aleihim Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting ya saudara-saudara ya. Menurut saya ini sangat penting sekali ya, supaya kita itu menjadi terbuka gitu ya. Begini judulnya: Rasul-rasul menjadi saksi dua perubahan Yesus. Ya. Rasul saksi dua perubahan Yesus. Saudara, rasul-rasul itu menjadi saksi terhadap dua perubahan Yesus. Loh, Yesus berubah rupanya. Ya. Itu kata yang saya pakai supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengerti. Ada dua perubahan Yesus ya. Nomor satu, perubahannya YHWH atau Tuhan huruf besar semua berubah atau dibentuk menjadi manusia. Itu rasul-rasul adalah saksinya ya. Kemudian yang kedua, Yesus yang manusia ini berubah menjadi roh, menjadi Allah di surga. Itu juga rasul-rasul menjadi saksinya. Nah, luar biasa saudara, rasul-rasul ini ya. Sayangnya rasul-rasul ini sudah mati semua. Lalu dia meninggalkan catatan yang disebut Alkitab. Sayangnya lagi, kurang lebih 300 tahun setelah Yesus naik ke surga, namanya Alkitab ini belum bisa terkumpul menjadi sebuah buku yang rapi gitu ya. Ya. Makanya terjadilah yang namanya penafsiran Alkitab yang kacau balau selama 2000 tahun sampai tahun 2000 ya. Baik, saya akan fokus kepada judul kita, Rasul Saksi Dua Perubahan Yesus. Kita akan bahas yang pertama dulu ya. YHWH atau Tuhan huruf besar semua ya, dibentuk menjadi anak manusia ya. Waktu itu kan belum ada kitab Yohanes ya, Yohanes belum ada. Jadi Yesus kita bisa bayangkan, Yesus merekrut 12 murid. Terus ceritanya apa itu? Yesus cerita apa? Kok sampai murid-murid itu mau jadi muridnya? Cerita apa kira-kira Yesus? Sementara mayoritas umat Yahudi menolak gitu. Tapi kok ada 12 murid yang akhirnya mau dimuridkan, yaitu karena ini hubungan guru dan murid. Mereka mau berguru kepada Yesus ya. Waktu zaman dulu itu kalau guru agama itu banyak pengikutnya ya. Kalau sekarang yang banyak pengikut itu artis atau pendeta. Apalagi kalau pendeta juga jadi artis ya. Pendeta jadi wajahnya nongol terus di YouTube, itu banyak pengikutnya nih. Ini contohnya yang ngomong nih. Dari seluruh dunia ya pengikutnya ya. Guru dan murid ya, yang 12 rasul itu dibaptis oleh Yesus ya. Yohanes 4 ayat 1. Nah, apa yang diceritakan Yesus? Kok sampai murid-murid ini mau ya jadi muridnya Yesus ya? Yang diceritakan Yesus adalah Yesaya 43 ayat 10. Allah dibentuk hanya satu kali dan tidak ada lagi. Ya, ini pakai bahasa saya ya, pakai bahasa saya. Ayo sini Petrus, Andreas dan lain sebagainya, itu nama-nama di situ, Yakobus, Yohanes. Sini jadi muridku. Kamu kan selama ini nyembah YHWH toh, Yahweh toh. Iya, nah, tak ceritain Yahweh itu ya dibentuk jadi manusia ya, aku ini gitu. Ya. Mereka kan nelayan. Emang nelayan pernah baca kitab suci apa ya? Ya tentu saja Yesus tahu. Yesus tahu mana yang hatinya tulus, mana yang tidak ya. Oke, anggap dia belum terlalu pinter tentang Taurat, tentang kitab suci. Setidak-tidaknya dia pernah dengar bahwa nanti akan datang Mesias. Nah, setidaknya yang disebut Mesias apa? Allah dibentuk itu. Lalu Yesus cerita, aku ini Allah dibentuk itu. Lalu mereka mau 12. Mana buktinya bahwa Yesus bercerita tentang Allah dibentuk? Mana yang membuktikan bahwa Yesus cerita itu ke murid-murid? Nanti setelah Yesus naik ke surga barulah ditulis di dalam Yohanes 5 ayat 46. Musa menulis tentang aku. Tuh,
Yesus ngomong, dulu Nabi Musa itu nulis tentang aku. Yesus kan pengen ngomong, dulu memang Musa nulis tentang siapa? Tentang Tuhan, Huruf besar semua, Yahweh. Lalu Yesus ngomong, Musa menulis tentang aku. Maksudnya Yahweh itu ya aku. Ini bukti bahwa Yesus ingin mengatakan bahwa Yahweh dibentuk menjadi manusia, ya namanya Yesus itu. Ya. Terus Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ini kan ingin menunjukkan bahwa Yesus itu adalah dulu Tuhan yang ketemu Abraham itu. Nah, ya dulu Abraham kan firman dari Tuhan toh. Tuhan huruf besar semua dari Yahweh toh. Nah, sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi aku sudah ada ya. Clear dari sini? Jadi Yesus dengan cara memberitakan itu, para murid sudah menjadi saksi bahwa YHWH menjadi manusia, namanya Yesus. Tetapi semua orang Yahudi menolak. Ya, menolak semua. Mereka tetap ya YHWH itu Allah kami. Bapa kami ya YHWH itu ya Tuhan itu. Lalu Yesus dalam debat di Yohanes pasal 8 ayat 41, 42, 43, 44 itu ya. Dengan diplomatis Yesus jawabnya, kalau kamu percaya Allahmu itu Bapa, ya kamu mesti percaya karena aku datang dari Bapa. Yesus nggak ngomong gini, aku ini Allah tuh, Allah yang kamu sembah. Oh, langsung dibunuh Yesus kalau gitu, ya. Oke, lalu setelah hubungan guru dan murid ini, murid-murid nanya dong, Yesus, guru, kalau memang engkau itu guru, kami murid, terus kami ini doa ke siapa? Apa jawab Yesus? Doa ke Bapa. Nah, saat itulah Yesus memunculkan kiasan dirinya yaitu Bapa. Ya, doa itu ke Bapa. Matius 6 ayat 9 sampai 15 yang sering disebut doa Bapa kami, padahal maksudnya doa nama Bapa. Sebenarnya Yesus ingin mengatakan kamu itu doa padaku, tapi karena aku masih jadi manusia, kamu bilang aja Bapa di surga. Siapakah Bapa di surga itu? Itu kiasanku, kata Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Karena Bapa itu kiasanku, maka Filipus nanya, Yesus, mana itu Bapa? Ye, kamu Filipus gimana sih? Siapa lihat? Aku lihat Bapa. Maksudnya ya Bapa itu kiasanku. Yang bisa mengampuni dosa aku, bukan Bapa. Karena Markus 2 ayat 10 Yesus ngomong apa? Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bapa itu nggak pernah kamu dengar suaranya, kan udah aku bilang Bapa itu kiasanku. Ya, tunjukkan Bapa itu Yesus gitu kan, kata Filipus. Yohanes 14 ayat 9, siapa lihat aku lihat Bapa. Matius Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi saudara, clear sampai sini ya. Jadi hubungan guru dengan murid ini, guru dan murid ini ketika Yesus masih jadi manusia. Mengapa mereka mau jadi murid? Karena mereka percaya akan apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa Mesias itu akan datang. Dan sudah datang nih, aku nih Mesias, jadi manusia. Karena ayat Alkitab pasti dia ceritain tentang nubuatan-nubuatan, ceritain salah satunya hal utamanya aku ini Allah dibentuk tuh. Ya, oke. Lalu ada split 40 hari ketika Yesus sudah disalib dan menampakkan diri selama 40 hari ya. Ini Yesus sudah disebut Tuhan. Tadi kan hubungannya guru dan Tuhan, lalu guru dan murid, lalu setelah 40 hari menampakkan diri, hubungan itu oleh kebanyakan murid disebut Tuhan. Tuhan dan murid ya toh. Contohnya Yohanes 13 ayat 13, aku memang guru dan Tuhan, kata Yesus. Yohanes 16 ayat 26, perubahan doa ke Yesus. Murid-murid pasti kan rada tanya, loh kan kemarin Yesus nyuruh doa ke Bapa. Lalu Yohanes 16 ayat 26, nanti kamu doa padaku ya, ketika tiba saatnya, pada waktu itu kamu doa padaku ya. Lalu Yohanes 20 ayat 28, Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini setelah kebangkitan ya. Matius 28 ayat 17, murid-murid mulai menyembah Yesus, beberapa ada yang ragu-ragu. Kemudian Yohanes 16 ayat 30, murid-murid percaya Yesus adalah mengetahui segala sesuatu. Murid-murid tidak ngomong engkau Allah, murid-murid kan pinter. Kalau dia ngomong, padahal Yesus masih hidup tuh, belum mati disalib. Sekarang Yesus engkau sudah cerita yang sebenarnya.
tentang Bapa itu kiasan, engkau sudah terus terang, sekarang kami percaya engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau adalah berasal dari Allah, datang dari Allah. Tidak ngomong engkau Allah. Kalau engkau Allah lucu, muridnya tidak cerdas, ya toh. Kok tidak cerdas? Lah Yesus masih jadi manusia kok dibilang Allah. Tapi dia sudah sadar itu. Engkau mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu itu siapa? Ya pasti Allah. Tapi murid belum mengatakan engkau Allah. Tapi engkau datang dari Allah. Sebab Yesusnya masih hidup. Beda sama pendeta sekarang toh. Ya, Yesus masih hidup dibilang Yesus itu Allah katanya. Ya, disembah gitu. Nah, sudahlah, ngomongin pendeta-pendeta Tritunggal mah nggak ada habisnya. Ya, nggak ada habisnya, kasihan ya, kasihannya aja itu nggak habis-habis ya, itu kadang ngelus dada ya itu ya. Udah gitu mengajarkan penyesatan ke jemaat, coba bayangin kayak gitu ya. Oke, clear. Jadi para murid menjadi saksi perubahan YHWH dibentuk menjadi manusia namanya Yesus. Ketika orang Yahudi tetap ngotot, kami tetap ngotot nyembah YHWH, apa kata Yesus? Kamu ular beludak ke neraka, Matius 23 ayat 33. Artinya, tidak boleh lagi nyembah Yahweh. Yahweh kan sudah jadi manusia, namanya Yesus. Lalu suruh nyembah siapa? Mestinya waktu Yesus hidup itu ya sembahlah Bapa, seperti rasul-rasul. Rasul-rasul ini kan mantan penyembah Yahweh ceritanya. Ya kan orang Yahudi semua rasul, ya toh? Lalu dia berubah menyembah Bapa. Makanya dia nanya, Yesus, kami harus nyembah siapa? Doa ke siapa? Doa ke Bapa. Rasul-rasul tidak lagi doa ke Yahweh. Karena dia mau terima Yesus sebagai Mesias yang datang itu, maka dia yang disembah Bapa, bukan Yahweh. Orang Yahudi tetap ngotot nyembah Yahweh. Yesus bilang apa? Kamu ular beludak. Yahweh itu sudah, nama sebutanku itu sekarang sudah jadi manusia nih yang lagi ngomong sama kalian tuh loh, gitu kata Yesus ya. Oke, itu saksi yang pertama. Perubahan dari YHWH menjadi anak manusia. Sekarang rasul-rasul juga menjadi saksi perubahan dari anak manusia menjadi Allah. Ya. Yohanes 16 ayat 25. Yesus mulai cerita terus terang nih, aku terus terang ya Bapa itu kiasanku. Lalu ayat 26, Yohanes 16 ayat 26. Nanti kamu doa dalam namaku loh. Kan dulu Yesus nyuruh doa ke Bapa, ya. Terus ayat 30, mereka akhirnya tahu ya loh. Oh, berarti engkau itu Allah. Sebenarnya engkau itu Allah, nanti akan tiba waktunya ketika engkau naik ke surga, engkau itu Allah gitu ya. Sudah paham itu para rasul? Ya. Lalu Matius 28 ayat 18, segala kuasa diberikan kepada Yesus, baik di surga maupun di bumi. Itu siapa kalau bukan Allah? Lalu Yohanes 8 ayat 24, yang tidak percaya bahwa aku Yesus itu adalah Allah, kamu dosa loh. Persis sama dengan Yahudi. Kalau kamu nggak percaya Yahweh sudah jadi manusia, kamu dosa loh. Itu kamu ular beludak masuk neraka. Demikian pula ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus sudah tinggal pesen nih, udah ninggalin pesen. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku itu adalah Allah, kamu dosa loh, mati dalam dosamu. Disebut Kristen kambing terkutuk. Sama dengan Yahudi. Matius 26 ayat 64, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Enggak taunya yang maha kuasa itu Yesus sendiri di dalam Wahyu 1 ayat 8 maupun Wahyu 4 ayat 8. Markus 16 ayat 19, Yesus duduk sebelah kanan Allah. Enggak taunya Allah itu Yesus sendiri, Wahyu 21 ayat 7. Jadi apa maksudnya Yesus duduk sebelah kanan Allah? Maksudnya Yesus berubah dari fisik menjadi roh. Lalu dengan adanya ini, maka para rasul itu baptisannya dalam nama Yesus, tidak lagi baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Kisah 10 ayat 48, kisah 2 ayat 38, kisah 8 ayat 16, kisah 19 ayat 5. Tidak ada rasul-rasul yang membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak ada. Baptis dalam nama Yesus Kristus. Rasul-rasul tahu bahwa Yesus Kristus itu sekarang sudah sebagai Allah di surga. Yang disembah itu Yesus, nggak ada lagi nyembah Bapa. Kisah 4 ayat 24, Wahyu 22 ayat 3 dan 4.
hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan kita nanti akan melihat wajahnya. Wajah siapa? Wajah Yesus, ya. Doa itu pada Yesus, Kisah 4 ayat 29 sampai 31, ya. Saudara-saudara, yang masih ngotot balik lagi nyembah Bapa ketika Yesus masih jadi manusia, apa kata Yesus? Yesus bilang, kamu kambing terkutuk, sama persis nasibmu dengan Yahudi yang kembali ke Yahweh. Ya, kambing terkutuk, Matius 25 ayat 41, jurusan lautan api bersama iblis dan malaikatnya persis sama dengan Yahudi yang kembali nyembah Yahweh, disebut sebagai ular beludak neraka. Jadi nasib penyembah Bapa sama persis dengan nasib penyembah Yahweh. Eranya sudah berubah. Yahweh sudah menjadi manusia. Dulu namanya Yesus, lalu manusia yang Yesus ini sudah menjadi Allah di surga. Yesus Kristus. Ya, Kristen Tritunggal tidak mau terima Yesus sebagai Allah. Nasibnya persis sama dengan Yahudi tidak mau terima Yesus Mesias datang ke bumi. Dua-duanya nasibnya ke neraka lautan api. Padat, singkat, dan clear, Bapak Ibu Saudara. Yang mau tahu lebih banyak, ikut sekolah Alkitab ya, hal seperti ini, bahwa rasul-rasul itu menjadi saksi dua perubahan Yesus, baik Yahweh menjadi manusia maupun manusia menjadi Allah. Ayo ikutin para rasul. Rasul-rasul tidak ada yang nyembah Bapa. Ya, jangan ngotot kamu nyembah Bapa, kamu mati dalam dosamu ke neraka loh. Saya ulang, ayo kita ikut teladan rasul-rasul yang paham, yang menjadi saksi dua perubahan. Ya, jangan ngotot nyembah Bapa. Pendeta-pendeta, kamu jangan ngotot mengajarkan nyembah Bapa, mati dalam dosamu. Ya, jangan lagi doa Bapa kami. Yesus nyuruh doa langsung kepadaku dalam namaku. Jangan ngotot doa Bapa kami, mati dalam dosamu. Ya, sembah itu Yesus Allah yang benar. Ya, ayat Alkitab tidak kurang yang mengatakan Yesus Allah. Wahyu 21 ayat 7. Yesus ngomong, aku menjadi Allahnya. Wahyu 1 ayat 8, aku Tuhan Allah Maha Kuasa. Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 4 ayat 11 itu menunjukkan Yesus sebagai Allah. Wahyu 22 ayat 3 dan 4, Yesus disembah sebagai Allah. Ya, jangan ulangi kesalahan Yahudi yang masih ngotot nyembah Yahweh, disebut ular beludak. Kamu yang masih ngotot nyembah Bapa disebut Kristen kambing terkutuk. Ya, buat apa jadi Kristen? KTP-mu Kristen puluhan tahun, dari bayi sampai tuwek, tapi kamu menyembah Bapa, binasa. Pendeta HTD yang menyatakan kebenaran Alkitab. Rasul-rasul tahu dua perubahan. Yahweh jadi manusia, Yesus manusia jadi Allah. Ayo ikutin rasul-rasul. Rasul-rasul tidak ada yang nyembah Bapa. Rasul-rasul nyembah Yesus. Rasul-rasul tidak ada yang doa Bapa kami. Rasul-rasul doa langsung pada Yesus. Rasul-rasul tidak ada yang baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Rasul-rasul membaptis dalam nama Yesus, memberkati pernikahan dalam nama Yesus. Ikut sekolah Alkitab, Pak, Bapak, Ibu, ya. Supaya Bapak Ibu mengerti tentang hal ini. Demi kemurahan Allah dan demi keselamatan, ya. Jangan sampai ajal menjemput kamu masih menyembah Bapa. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa, dicari-cari Bapaknya saja nggak ada, boro-boro rumahnya. Di surga nggak ada Bapa. Di surga yang ada Yesus, Allah yang benar. Anda kalau tidak menyembah Yesus, bohong. Ya, super bohong. Penyesatan besar-besaran, bohong. Pendetamu bohong. Menyesatkan kamu kalau dia mengatakan nyembah Bapa bisa masuk surga. Bohong, super bohong. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda tahu hal seperti ini. Ayo ikutin para rasul. Saya ulang, rasul-rasul tidak ada yang nyembah Bapa. Rasul-rasul nyembah Yesus. Tidak ada yang doa Bapa kami. Semua rasul doa langsung pada Yesus. Tidak ada yang baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Semua rasul baptisan dalam nama Yesus. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.